dipersembahkan oleh Anda kembali di Dialog Interaktif bersama dengan BKKBN. Nah, tadi sebelum iklan juga saya tanyakan ke Ruby bahwa sebagai generasi muda ini melihat fenomena tidak bisa ditutup mata ya Pak, bahwa memang remaja sekarang pacarannya tuh ya sedikit berlebihan seperti itu kan. Vulgar seperti itu ya Pak. Nah, ini melihatnya seperti apa dan dari Duta Genre untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, apa yang dilakukan? Oke, mungkin kalau dari segi pacarannya dulu ya Kak. Kalau dari segi pacaran itu mungkin sekarang kita bisa menerima pacaran itu karena di satu sisi mereka beralasan bahwasanya ingin sebagai penyemangat di dalam pendidikan. Namun di sini juga kita harus sosialisasi mengenai dampak jika melakukan pacaran ini berlebihan Kak. Di sini kami juga melakukan sosialisasi itu terutama kepada remaja fokusnya, baik dari SMA, kemudian pondok pesantren, baik itu juga masyarakat yaitu melalui komunitas. Itu kita mensosialisasikan apa sih resiko-resikonya ketika kalian nanti melakukan pernikahan di usia dini. Nah, fokusnya kan ke pernikahan usia dini ya Kak. Itu salah satunya adalah bisa terkena kanker serviks bagi ibunya, kemudian juga banyaknya juga nanti bayi yang dilahirkan pun bisa stunting, dan juga masih banyak lagi resiko-resikonya Kak. Mungkin yang paling buruk nih ya Kak, itu adalah bisa meninggalnya ibu ataupun anak saat melahirkan nanti. Nah, kalau kita sudah mensosialisasikan itu kepada remaja-remaja nih kan, mereka nanti akan tahu yang buruknya dulu gitu loh. Jadi mereka akan berpikir 2 kali untuk menikah. Terlebih lagi disupport lagi dengan revisi undang-undang ini, mereka juga akan memikirkan 2 kali ketika mereka melaksanakan pernikahan itu. Mereka sudah melanggar juga salah satu ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ini sendiri Kak. Oke, jadi artinya memang ini harus terus disosialisasikan. Nah Pak, di lapangan Pak Waspi, ada kendala tidak dalam hal mensosialisasikan peraturan pemerintah ini? Ada, tentu kendala ini banyak ya, karena masyarakat mungkin masih banyak yang belum menerima. Ada masyarakat yang tidak mau menganggap, diatur seperti itu ya Pak. ada masyarakat menganggap bahwa terlambat menikah dianggap apa namanya, kalau perawan tua, gadis image tua, yang jelek image seperti itu itu. ya Pak. Nah, tapi kita tetap sosialisasikan. Kita melalui Kampung KB. Ya, strategi kita di Kampung KB. Jadi di Kampung KB itu ada siklusnya, ada siklus di Kampung KB itu mulai dari remaja kita benahi. Jadi misalnya di Kampung KB itu ada 100 remaja, nah kita harapkan remaja yang 100 ini tidak menikah pada usia remaja. Tapi kita berikan pengertian kenapa tidak menikah pada usia remaja tadi, faktor kesehatan, kemudian ekonominya belum kuat, ya, kesehatan reproduksinya belum kuat, termasuk sering terjadi cekcok lah masih remaja menikah. Nah ini kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi remaja-remaja ini kita harapkan tidak ada lagi yang menikah pada usia remaja. Kita harapkan 21 ke atas untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Nah kemudian di Kampung KB itu juga remaja-remaja ini kita arahkan untuk supaya dia sekolah dulu. Ya, sekolah dulu, setinggi-tingginya sekolah, menyelesaikan pendidikan. Nah, otomatis kalau dia menyelesaikan pendidikan, tentu dia mengedepankan pendidikan dulu. Nah, karena itu maka dia tentu menunda perkawinannya. Nah, ini kita harapkan di Kampung KB itu, termasuk yang lain-lainnya. Karena kita harapkan nanti kita berikan pengertian, ibu hamil itu dia harus melahirkan dalam kondisi yang sehat, kemudian dia harus melahirkan anak-anak bayinya nanti yang tidak stunting, yang sehat, yang cerdas, yang otaknya kuat nantinya, sehingga nanti melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Maka di Kampung KB itu ada, kita masukkan juga sosialisasi tentang program 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini bagi calon ibu hamil maupun ibu hamil. Nah, ini siklus ini kita lakukan di Kampung KB. Kampung KB yang tadi Bapak ceritakan ini sudah ke semua wilayah di Sumsel atau masih ada beberapa wilayah yang memang belum dapat Ya, sampai saat ini kita sudah ke seluruh kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu ada satu Kampung KB yang dibangun. Nah, selanjutnya nanti bisa bertambah lagi Kampung KB ini. Jadi seluruh ada desa-desa yang belum maju, kita kan pilih desa yang masih rendah pencapaiannya, masih ada kematian ibu di situ, masih ada yang stunting, kemudian remajanya masih ada yang menikah pada usia remaja. Nah, kita masuk ke situ.
Nah, desa itu dibentuk Kampung KB. Jadi di Kampung KB itu dibangun, dikerjakan secara bersama-sama, sektor lain yang lain juga ikut membangun itu, sehingga nanti bisa selesai tuntas masalah yang ada di kampung itu dengan dibentuknya Kampung KB itu. Oke. Ya. Sebenarnya tujuan dari dibentuknya Kampung KB itu sendiri, Pak, apakah memang ini untuk membatasi jumlah kelahiran atau seperti apa sebenarnya tujuannya, atau untuk mensejahterakan atau seperti apa? Jadi bentuknya Kampung KB itu kita ingin mensejahterakan masyarakat. Sejahtera, sehat, cerdas di masyarakat itu. Jadi program kependudukan keluarga berencananya, pembangunan keluarganya berjalan, kemudian sektor terkaitnya lainnya juga berjalan. Misalnya masih ada lingkungan yang kumuh, masih ada jalan-jalan yang belum di aspal misalnya. Nah itu ada sektor lain yang membangun dari pihak PU misalnya, ikut membangun perbaikan lingkungan. Nah, termasuk yang lain-lainnya. Jadi semua instansi ikut mendukung Kampung KB itu bisa menjadi berhasil. Oke. Pak Dhani, ini kalau bicara pernikahan di usia yang di bawah ketentuan dan juga yang sudah ditentukan seperti itu, apakah memang kalau dari penelitian Bapak seperti itu mayoritas yang menikah muda itu bermasalah? Tidak seluruhnya bermasalah ya, ada Okay. juga yang berhasil ya. Tetapi secara rata-rata ya, secara rata-rata memang kalau kawin muda itu berlangsung, dampak negatifnya lebih banyak dibanding dampak positif ya. Karena kadang-kadang ketika remaja melakukan perkawinan muda, mereka kan hanya berpikir satu sisi ya. Seperti kemarin beberapa bulan yang lalu kan ada yang memproklamirkan kaum muda menikah tanpa pacaran. Alasannya daripada zina. Nah, jadi para remaja mereka melakukan perkawinan itu kan cuma satu alasannya daripada zina ya. Padahal kalau kita buka, kita bedah undang-undang nomor 1 tahun 74, perkawinan itu kan tidak hanya melulu menghindari zina ya, tapi juga ada kesiapan-kesiapan lain yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Selain bagaimana dari sisi fisiknya, kapan wanita siap rahimnya, kapan wanita siap otot panggulnya untuk melahirkan. Kemudian dari sisi mentalnya, sisi rohaninya. Dan yang terpenting lagi mungkin untuk ukuran zaman sekarang, perkawinan itu harus dilihat dari sisi ekonomi. Maka kenapa pemerintah mewajibkan laki-laki minimal 25 tahun. Dengan harapan kalau 25 tahun dia sudah lulus sarjana mencari kerja, dia bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan mapan dibandingkan dengan lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA. Jadi 25 tahun, jadi di samping hal-hal faktor fisik, ekonomi juga yang terpenting untuk ukuran sekarang adalah faktor ekonomi. Karena perkawinan ternyata tidak cukup 2 bakul cinta ya. Nah, harus ditunjang oleh hal-hal yang lain, salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Karena banyak pasangan cerai, banyak pasangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kasus ekonomi yang serba kekurangan. Jadi kalau untuk data pun di Sumsel atau di Palembang khususnya memang mayoritas perceraian yang terjadi itu dilandasi oleh faktor ekonomi. Iya, rata-rata yang kawin cerai karena biasanya alasan ekonomi. Nah, kalau masa pacaran kan biasanya kan berpikiran nih hal-hal yang indah. Iya betul. Setelah bertahun tahu ternyata kebutuhan rumah tangga itu lebih dari sekedar itu. Iya betul. Mereka pikirkan. Jadi banyak kerumitan-kerumitan nanti yang harus dilalui, apalagi kalau kita lihat Undang-Undang 52 2009, kan tugas keluarga ini kan membentuk SDM berkualitas ya. Artinya ini tolong disadari juga oleh para remaja bahwa ketika mereka melangsungkan perkawinan, mereka bukan hanya untuk melakukan perkawinan tapi bagaimana mereka bisa menghasilkan generasi-generasi berkualitas. Nah, ketika kita bicara generasi berkualitas, ternyata salah satu akses yang harus didapatkan oleh pasangan suami istri adalah akses ekonomi. Nah ini, kalau akses ekonomi berantakan, saya yakin keluarga berkualitas juga nggak akan terjamin terbukti ya. Karena sekarang untuk bisa akses berkualitas kan harus ada akses gizi ya, kesehatan, dan juga akses pendidikan. Ketika bicara gizi, ketika bicara pendidikan, kan mau tidak mau ini terkait dengan ekonomi. Nah, jadi tolong pada para remaja sadari bahwa pernikahan ini bukan hanya menghindari supaya tidak zina, tapi juga ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan seperti itu. Sosial. Oke. Artinya untuk mencapai kemapanan memang harus ada
pendidikan yang baik seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari Ruby melihat seperti itu, apakah memang pendidikan yang baik itu tidak bisa didapat pada pasangan yang sudah menikah muda? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda saat lagi. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh